Shalom, saya sangat berbahagia boleh ada di antara saudara. Dan terutama kebahagiaan saya adalah karena boleh berbagi firman Tuhan, pengalaman dengan Yesus. Tema pada saat ini adalah ubah pikiran kita. Bagaimana caranya? Kita ambil dari kitab Nehemia 8 ayat 11 di mana dikatakan, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. Kalau dalam bahasa Inggris katakan, the joy of the Lord is my strength. Kita nggak bisa dapat kekuatan dari hal-hal yang kita alami di dunia ini, tapi kekuatan kita berasal dari Tuhan. Dan kekuatan yang berasal dari Tuhan akan mengalir dalam seluruh panca indera kita dan dalam seluruh keberadaan kita. Biar sukacitamu masuk dalam hatiku dan menguasai seluruh hati dan pikiranku. Kita perlu, pikiran ini perlu diubah oleh Tuhan. Mari sama-sama kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 23. Supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru. Kita tahu kita diperbaharui oleh Tuhan, kita lahir baru. Tapi sana sini kita suka jatuh karena pikiran kita tidak sepenuhnya kita serahkan kepada Tuhan. Tapi kitab suci berkata, supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiran. Kita harus minta kepada Tuhan supaya pikiran ini diperbaharui, supaya kita mengenakan manusia baru. Contoh, kita dengar firman Tuhan, kita sungguh-sungguh mau bertobat, sungguh-sungguh. Nggak ada orang yang sembarangan atau tidak mau bertobat, sungguh-sungguh. Tapi kan dalam hidup ini ada kekecewaan, ada sakit hati, ada kita rasa kita dikhianati, atau ada kita rasa kita ditipu. Mari kalau kita ingat peristiwa itu, jangan sampai pikiran itu menguasai kita, tapi biar kita menguasai pikiran itu. Jadi kalau dengar firman, mau bertobat, mau menjadi manusia baru, kita sungguh-sungguh. Tapi Tuhan uji kita. Dan ujian itu kita harus lulus. Nanti pas selesai persekutuan, atau lewat 1-2 hari, tiba-tiba orang yang kita sebel, atau orang yang menyakiti kita, dia keluarkan perkataan. Dan perkataan yang dia keluarkan, masuk di hati kita. Ini saya sungguh sakit hati gara-gara ini. Apa yang kita buat? Seharusnya kita tenang, kita diam, dan kita berkata, Tuhan, saya telah diperbaharui oleh Engkau. Saya nggak mau balas. Tapi apa yang terjadi dengan kita seringkali? Bukannya kita diam, kita izinkan pikiran yang pernah kita alami, sakit hati yang pernah kita alami oleh orang tersebut, tiba-tiba dia menguasai. Dan dari mulut kita, tiba-tiba keluar kata-kata yang pahit, kata-kata yang melukai. Kalau boleh pakai ayat. Dan itu kan kita sendiri tahu, kita mau bertobat. Saudara mau bertobat, kita semua bertobat. Tapi pada saat pertobatan itu masuk dalam hidup kita, ada jatuh bangunnya. Sampai akhirnya kita kuat dan sempurna. Mengapa? Karena di dalam pikiran ini, yang bertakhta di dalam pikiran ini, bukan ego kita lagi. Bukan sakit hati kita lagi. Bukan kekecewaan kita lagi. Tetapi di dalam pikiran ini, yang bertakhta adalah Yesus Kristus Tuhan. Itu harus kita minta. Karena kalau tidak, kita dikuasai oleh kekecewaan. Nah, mari sama-sama kita lihat Mazmur 27
ayat 1. Demikian bunyinya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Gampang diucap, gampang dibaca, tapi nanti ujian masuk dalam hidup kita. Di mana kita berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kalau kita ambil keputusan bahwa Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kita mengalir dengan apa yang Tuhan katakan. Jangan mengalir dengan apa yang kita rasakan atau orang lain katakan pada kita. Ambil keputusan tiap hari. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa kita harus takut? Berapa banyak daripada kita dalam hidup ini, kalau kita mengalami suatu tiba-tiba ketakutan masuk dalam hidup kita. Barang siapa dalam hidup kita ini tidak pernah mengalami bahwa tiba-tiba kita rasa tidak tenang dan sungguh-sungguh takut. Tapi Tuhan latih kita terus-menerus. Dilatih dari hari ke hari. Saya mau cerita. Satu waktu saya ke Larantuka. Larantuka itu di Flores. Dan kan kalau di Flores itu kalau kita lewat pantai itu pantainya bagus-bagus. Nah ada satu bagian ketika saya ke Ende itu pantainya batu bukan pasir. Jadi batu-batu baru pasir. Nah batu itu hijau, warna hijau. Jadi batu itu pada saat ombak besar pukul tebing, maka batu itu rontok. Dia rontok dan berada di pantai. Ketika dia rontok, batu itu tajam sekali. Bisa melukai. Kita nggak bisa jalan di atas batu yang tajam. Sakit kaki. Tapi apa yang terjadi? Ombak besar datang. Dia pukul lagi itu tebing, tapi apa yang sudah jatuh, dia tarik ke laut. Dan dia tarik ke laut, batu itu satu sama lain bersentuhan. Kemudian ketika dia tarik, ada pasir juga ikut, itu bersentuhan. Dia tarik ke laut. Kemudian dia pukul lagi ke pantai, dia tarik ke laut lagi, dia pukul lagi ke pantai, bolak-balik dia lakukan begitu. Dan apa yang terjadi dengan batu yang tajam ini? Karena dia dibentuk, satu sama lain membentuk. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Bukankah kita pernah mengalami bahwa manusia itu menajamkan kita? Nah, ketika dia tarik ke laut karena bersentuhan terus-menerus, maka yang tajam hilang. Jadi licin sekali dan jadi bagus. Batu hijau ini laku banget dijual ke Jepang. Karena orang Jepang suka. Karena sudah licin, sudah bagus, sudah berbentuk. Dan kalau saudara mujur, kita jalan di pantai itu, kita lihat baik-baik. Sekali-kali kita bisa dapat batu yang berbentuk hati. Jarang sih, tapi aku pernah dapat. Jadi saudara-saudara yang kekasih, untuk membentuk kita, Tuhan pakai orang yang ada di sekitar kita. Bukan kebetulan orang itu datang, dan orang itu menjengkelkan sekali. Kita udah usir-usir dalam nama Yesus. Kita udah pakai puasa supaya kita nggak ketemu dia. Kita sudah berdoa, datang lagi dia. Itu diutus oleh Tuhan untuk membentuk tajam-tajam yang ada di dalam hidup kita. Orang ini juga bentuk. Dipakai oleh Tuhan supaya kita menjadi sempurna. Ada orang yang menjengkelkan,
Ada orang yang sungguh nggak suka karena dia suka bohong. Kan ada yang suka bohong, yang suka tipu, yang suka dusta, macam-macam. Kenapa kita bertemu dengan orang-orang ini? Besi menajamkan besi, tetapi manusia menajamkan sesama. Kita dibentuk sampai akhirnya kita menjadi sempurna. Pikiran ini harus dibentuk, mindset ini harus dibentuk. Dari hari ke sehari kita renungkan, oh orang ini datang kepada saya. Dia dikirim oleh Tuhan untuk membentuk karakter saya, agar saya keluar bagaikan emas murni. Seperti batu itu, kalau dia tajam gak laku dia. Tapi karena dia sudah dibentuk, tiap kali mondar-mandir ke laut, dipukul lagi, ke laut lagi, dipukul lagi. Akhirnya dia bisa dijual dengan harga yang bagus ke Jepang. Karena orang Jepang suka itu batu hijau. Saudara, kalau kita dibentuk tidak enak, sakit hatinya. Karakternya rasanya kok nggak enak ya. Tapi itu baik untuk kita. Dan kita memberi diri kita kepada Tuhan. Bentuklah saya, tapi Tuhan, biar Engkau duduk di atas pikiranku sebagai Raja dan Tuhan. Supaya kalau ujian datang, saya sadar ini ujian untuk kebaikan saya. Jadi kita nggak ketus. Kita nggak balas orang. Kita nggak tajam mulut kita. Karena kita tahu ini untuk kebaikan kita. Mari kita lihat sama-sama yang terambil dari Kejadian 15. Lihat bagaimana Tuhan ubah pikiran manusia. Di dalam Kejadian 15 ayat 5 dan 6. Waktu itu Abraham ini dia susah, dia sedih karena dia kaya raya, punya istri yang cantik, tapi nggak ada keturunan, tidak ada keturunan. Jadi dia berpikir, nanti kalau saya mati, semua yang saya miliki ini akan jatuh di tangan hambaku karena saya tidak ada keturunan. Dengan pikiran demikian ada kesusahan karena Sarah tidak dapat memberikan keturunan kepadanya. Tapi lihat bagaimana Tuhan mengubah pikiran daripada Abraham. Dia berkata begini, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Dia suruh lihat alam semesta. Kalau kita dalam kesulitan atau tekanan, lihatlah kebesaran Tuhan. Jangan sibuk dengan kesulitan kita. Jangan sibuk dengan masalah kita. Lihatlah kebesaran Tuhan. Maka Tuhan panggil Abraham ini. Dan dia bilang, lihat ke langit. Lihat ke bintang-bintang. Betapa hebat dan luar biasa. Kemudian Tuhan berkata kepada dia, maka firman-Nya kepadanya, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kadangkala kita menghadapi sesuatu yang sangat paradoks. Tuhan janji demikian, tapi apa yang kita alami berbeda sekali. Makanya kalau kita lihat di dalam firman Tuhan ini, dia ajak Abraham keluar untuk melihat bintang-bintang di langit. Dan dia berkata, seperti itulah akan banyaknya keturunan. Kan kalau dia berkata, masa bisa sih orang yang gak punya anak? Tapi Alkitab berkata, Abraham percaya. Dia percaya akan janji Tuhan. Dan dia percaya bahwa firman Tuhan itu tidak berdusta dan tidak berbohong. Kadang-kala kita mengalami yang sama, apalagi pada masa pandemi begini. Di mana COVID-19 ini
dia merenggut banyak sekali jiwa. Ada peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Kalau kami di Indonesia, pemerintah memberikan peraturan. Kalau kita saja mau taat dan kalau kita saja mau disiplin, tidak akan jadi banyak korban seperti ini. Tapi kadang-kala manusia itu tidak mau dengar-dengaran. Kalau kami di Indonesia, kita harus pakai masker. Wajib. Kalau tidak pakai masker dan kita keluar, kedapatan kita tidak pakai masker, polisi lihat kita nggak pakai masker, kita disuruh sapu jalan. Udah keren-keren, berdandan, kita harus sapu jalan. Itu hukum yang diberikan, atau kita harus bayar sekian banyak. Jadi orang semua pakai masker. Cuci tangan supaya bersih. Kenapa mesti pakai masker? Karena droplet, ada ludah itu akan keluar dari mulut dan bisa mencelakakan orang lain atau mencelakakan kita sendiri. Jadi kita pakai masker untuk menjaga. Kita tidak mau orang lain sakit dan kita juga tidak mau sakit. Kita harus jaga jarak, jangan mepet-mepet. Jaga jarak. Tuhan itu baik. Dan kalau kita taat dan tunduk, maka berkuranglah penyakit ini. Tapi kalau kita nakal, tidak mau dengar-dengaran, maka ketularanlah. Tapi syukur bagi Tuhan bahwa sekarang makin hari makin banyak orang dengar. Nah, kita lihat Abraham diubah pikirannya. Kan tadinya dia pikir, mana bisa? Sarah sudah tua, sudah kering. Saya tidak ada kekuatan. Mana bisa saya punya anak? Tapi ketika Tuhan berbicara, dia percaya. Dan Tuhan menganggap itu kebenaran. Biarlah kita sekalian pada masa-masa yang sulit begini. Kadangkala tidak cocok firman Tuhan, janji Tuhan dengan apa yang kita alami. Tapi Tuhan mengubah cara kita berpikir. Di dalam Keluaran 4, kita lihat bagaimana Tuhan ubah satu manusia lagi. Ayat 11 dan 12. Musa ini mengalami tekanan. Dia tadinya seorang prince di istana Farao. Tapi ketika ketahuan dia membunuh orang Mesir, maka dia lari. Jadi ada tekanan di dalam hidupnya. Dia pernah membunuh orang. Dan ketika dia lari, dia harus menggembalakan kambing domba di padang gurun yang bukan milik dia. Yang tadinya dia makan di istana, ada hamba di sebelah kiri, hamba sebelah kanan. Tapi ketika dia lari ke padang gurun, dia harus cari semuanya. Dan kadangkala dia tidak bisa makan. Jadi ada pergumulan di dalam hidup dan karakternya. Di mana dia bergumul. Dan seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tapi apa yang terjadi dengan dia? Tuhan panggil dia. Dan Tuhan berkata, engkau harus memimpin bangsa Israel ini. Tarik mereka dari tanah perhambaan untuk masuk di dalam tanah perjanjian. Wah, dia kan udah keburu minder. Sudah keburu tidak percaya diri. Sudah keburu luka batin. Sudah keburu merasa tidak berguna. Tapi apa kata Tuhan? Dia berkata kepada Tuhan, saya nggak mau Tuhan. Saya ini orang nggak bisa berbicara. Kan hilang kepercayaan diri. Saya ini orang gak bisa menghadap Farao. Udah cari yang lain saja. Tapi apa kata Tuhan pada ayat 11 dan 12 dari Keluaran 4. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu
dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Saudara, kami ada di dalam persekutuan doa. Dan di dalam persekutuan doa kami ada tentu banyak orang. Tapi kan ada kalau diberi tugas, dia bilang, gue gak bisa deh, gak bisa. Belum apa-apa dia udah bilang gak bisa. Tapi Tuhan kasih kesabaran dan hati untuk melatih dan mendidik. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, belasan tahun. Nah, ada satu teman, apa saja disuruh dia gak mau. Dia bilang itu bukan talenta saya. Saya bilang, oh ya. Nah, saya minta sama dia untuk puji-pujian, bukan talenta katanya. Mbak Firman, sedangkan kan saya tahu kemampuannya ada. Dia bilang bukan talenta saya. Sampai nangis-nangis. Tapi saya bersyukur. Satu waktu dia bilang iya. Karena Tuhan yang menegur dia. Dan sekarang dia menjadi ketua daripada Elizabeth Ministry. Yang tadinya tidak mau, yang tadinya penakut, yang tadinya kalau disuruh apa-apa langsung bilang gak mau. Tapi dari tahun ke tahun dilatih, dididik, didisiplinkan sama Tuhan. Dan sekarang sudah sangat bagus. Dia juga bawa firman Tuhan. Bagus sekali. Waktu dia tidak mau, saya bilang begini, saya ambil dari ayat ini. Siapakah yang membuat lidahmu? Siapakah yang memampukan kamu berbicara? Jadi waktu itu, ketika dia nggak mau, saya bilang, kamu ya, kalau dapat barang yang bagus, kamu kok bisa promosi di toko ini ada barang ini bagus. Kamu kok bisa promosi di tukang jahit ini kalau dia jahit bagus. Kok promosi untuk hal-hal demikian kamu bisa? Kenapa tidak bisa promosi tentang Tuhan? Dan akhirnya karena Tuhan juga berbicara kepada dia. Sekarang dia luar biasa. Sama seperti Musa ini, Tuhan ubah pikirannya. Pikiran kita itu mesti diubah dari hari ke hari. Karena iblis pandai sekali berkata kita nggak bisa, kita nggak mampu, kita nggak sanggup, kita nggak potensial. Tetapi dari hari ke hari terus Tuhan tak henti-hentinya mendidik dan melatih kita supaya kita menjadi sempurna. Dan kalau kita diuji, kita keluar bagaikan emas murni. Amin. Nah, kita sudah lihat 2 tokoh yang luar biasa besar, baik Abraham maupun Musa. Tadinya pikiran mereka terbatas. Sarah juga udah tua, sekalipun dia cantik, tapi udah kering, nggak mungkin. Tapi ketika Tuhan memberikan kepada dia, pandanglah bintang. Dengan kata lain, lihatlah kebesaran Tuhan. Saudara dan saya latihlah diri. Kalau kita berada dalam keadaan susah, tertekan, pergi keluar, lihatlah kebesaran Tuhan, pandang itu langit, betapa besarnya Tuhan. Maka karena dia percaya apa yang Tuhan katakan, maka pada umur 100 tahun mendapat anak. Luar biasa. Biarlah kita sesuatu yang mustahil, tapi kalau di ujung hati kita tahu bahwa ini adalah dari Tuhan, mengalirlah. Jangan kita tolak terus menerus. Nggak mau, saya nggak bisa bawa firman. Nggak mau, saya nggak bisa pujian. Nggak mau, saya nggak bisa bersaksi. Banyak nggak maunya. Tapi Tuhan latih, terus menerus dia panggil kita. Masuklah di dalam pelayanan. Masuklah di dalam kasih daripada Tuhan. Apa yang kita peroleh di dalam kitab Roma 12. Mulai ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah menasehatkan kamu, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadanya. Ada 3 tahap.
Jadi kita harus persembahkan yang hidup belum cukup. Yang kudus juga belum cukup. Sampai berkenan kepada Allah. Tuhan, tolonglah kami sekalian, supaya persembahan kami di dalam hidup ini sungguh-sungguh naik kelas, naik tingkat. Persembahan itu bukan hidup saja, tapi biar kudus dan berkenan kepadamu. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Sekali lagi ada tingkatannya. Apa yang baik, yang berkenan kepada, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan berhenti sampai baik saja. Jangan juga berhenti sampai berkenan kepada Allah. Tapi kita kerjakan terus sampai sempurna. Bukankah Tuhan berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa sempurna adanya. Kita pikir gak mungkin kita sempurna, nanti di sorga kita sempurna. Tidak. Selagi kita di dunia ini, Dia latih kita terus menerus agar kita sempurna. Karena bertobat tiap hari, yang tadinya biasa kita lakukan, kita bertobat. Pada saat kita bertobat, kita sempurna di mata Tuhan. Pada saat kita ambil niat dan sungguh-sungguh bertekad untuk melakukan berkenan kepada Allah sampai sempurna, pada saat itu dari hari ke hari Dia membentuk saudara dan saya sampai sempurna. Diberikannya kepada kita Roh Kudus supaya kita mampu mengubah diri kita, mengubah cara berpikir kita, mengubah sikap kita, mengubah tutur bahasa kita. Kan siapa sih daripada ini perempuan-perempuan yang tidak judes? Ada judesnya loh. Saya juga ada judesnya. Tapi karena dilatih Tuhan dari hari ke hari, Dia ubah yang tajam-tajam ini, Dia ubah menjadi licin, menjadi sempurna. Karena Kristus mau, Bapa di surga mau, saudara dan saya menjadi sempurna. Saya ingat, kalau saudara lihat kepompong itu kan buruk tampangnya. Dan kepompong itu sudah buruk, jelek, pasti nggak bagus, bentuknya juga aneh. Dan di dalamnya dia bergumul terus. Kalau kita ambil silet dan memotong kepompong itu, pada saat kita kan menolong, mau supaya keluar dong kupu-kupu itu. Tapi dengan kita silet, maka ketika dia keluar, dia tidak kuat. Karena justru pada saat dia bergumul, kepompong ini bergumul, itu memberi kekuatan kepada dia. Dan pada saat dia kepompong ini bergumul, justru pada saat itu dia menciptakan warna yang bagus untuk dia. Jadi saudara-saudara, biarlah kalau kita berada dalam pergumulan, tentu kita berdoa. Tentu ada uluran tangan dari sahabat kita. Tapi ketahuilah, setiap pergumulan yang saudara dan saya bergumul di hadapan Tuhan dengan hati yang murni, membuat kita lebih kuat, membuat kita lebih indah, membuat kita lebih percaya, membuat kita lebih bersinar. Terima kasih Tuhan. Berapa lama Tuhan bentuk Musa? Sangat amat lama. Berapa lama Tuhan bentuk Abraham? Lama sekali. Berapa lama Tuhan membentuk Yusuf? Dia harus tunggu sampai 13 tahun. Sampai apa yang dia mimpi baru dia peroleh.
Saudara, semua kita punya mimpi. Mimpi untuk masa depan. Mimpi untuk anak-anak kita. Mimpi untuk suami. Mimpi untuk keluarga. Mimpi pada hari tua. Kita akan hidup lebih senang dan lebih baik. Dan Tuhan pasti akan kabulkan. Namun di dalam perjalanan itu ada pergumulan. Seperti kepompong itu bergumul. Jangan potong sama silet. Karena pada saat dia bergumul, sebetulnya dia sedang menimba kekuatan. Supaya kalau dia keluar sebagai kupu-kupu, sayapnya kuat. Kalau dia keluar sebagai kupu-kupu, warnanya bagus. Jadi setiap pergumulan di dalam hidup saudara dan saya adalah seizin Tuhan. Supaya kita makin kuat. Supaya kita makin bagus. Supaya kita makin indah, supaya kita makin sempurna, memancarkan kemuliaan daripada Tuhan. Memang tidak terjadi dalam 1 hari 2 hari. Ada waktu, dan kalau Tuhan sudah anggap pas waktunya, sama seperti Yusuf, hari ini dia berada di dalam penjara, keesokan hari dia disuruh dipanggil oleh Farao. Dia pergi ke istana dan sejak itu dia hidup di dalam istana. Mungkin hari ini kita masih dalam penjara pergumulan kita. Tapi kalau sudah genap waktunya, Tuhan panggil kita keluar, kita akan masuk dalam kemuliaan Dia. Kita akan masuk di dalam istana. Kita akan masuk untuk apa Tuhan ciptakan kita. Jangan sampai kita terbiasa dengan kegelapan di dalam dunia ini. Tapi kita makin dari hari ke hari, makin supaya menjadi sempurna, cemerlang, gemilang bagi nama Yesus.